Assalamualaikum. Amnesia pasalona ku kangen lagi sari bata salota sisipi bala isi lole mange Linia anakku jului nuero la pasalasan pinatu jeng montu kapa bajiku makan itu jai jintu kapang rima raeng makalanu kacing nai nero kamanyawanu ero kama lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sore batang malabirku di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini yang pastinya juga dengan acara kita yaitu obrolan budaya. Di siang hari ini dengan topik budaya untuk generasi dengan narasumber saya sudah hadir Ramlan Bahar. Beliau adalah penggiat budaya Kabupaten Selayar. Kita menyapa beliau di Zoom kita siang ini. Assalamualaikum, selamat siang Bung Ramlan. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Anti. Iya, Bung Ramlan, terima kasih bersama kami di siang hari ini. Dan kita bicara tentang budaya untuk generasi. Nah, sebenarnya kalau budaya untuk generasi ini apa maksudnya nih? Apakah memang remaja kita harus tahu atau generasi muda kita juga harus tahu begitu tentang budaya, atau kurangkah budaya itu bagi mereka? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anti. Mungkin tema budaya untuk generasi ini lahir dari kegelisahan kerja saya sebagai pendamping budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar, karena muatan-muatan esensi budaya yang tergambar melalui moralitas itu tergeser dengan perkembangan yang teknologi yang semakin pesat begitu. Jadi budaya yang seharusnya mapatabe, kemudian yang menghargai yang lebih tua, itu saat ini sudah semakin tidak terlihat di kalangan anak muda-mudi saat ini. Jadi itulah alasan kenapa tema budaya untuk generasi ini diangkat dalam pembicaraan kita kali ini, Mbak. Seperti itu. Oke. Sebenarnya apa tadi mapatabe itu sudah ditinggalkan. Nah, memang kalau dilihat jarang sekali ya anak generasi saat ini apa sih itu tabe, bertanya Ki. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu
kenapa anak muda itu sudah tidak mengetahui budaya kita, Mapatabe contoh mereka sudah tidak mengetahui. Apakah ada perlu kita lakukan untuk memperkenalkan kepada mereka? Ya, baik. Hal yang rumit adalah kita terdesak dengan uh, teknologi yang sangat Ya, berikan kepuasan, kebahagiaan bagi generasi saat ini gitu. ya, betul. Media sosial, kemudian Hmm, beberapa hal yang mungkin tayangan-tayangan yang bisa jadi mendidik, mhm, tapi secara tidak langsung itu membuat adik-adik kita, generasi-generasi bangsa itu terseret dan melupakan budaya-budaya tradisional, budaya-budaya pesan-pesan leluhur gitu. Karena mereka mhm, anggap bahwa eh, budaya Mapatabe itu hal yang tidak selalu terkonstruk setiap hari gitu. mhm, Di mhm, media sosial pun eh, konten-konten yang mereka sediakan di media sosial itu tidak pernah ada, mhm. dilihat dan dirasa, ditunjukkan langsung. Ya, Mereka hanya anak-anak muda sekarang lihatnya cuma apa ya, gadget, konten-konten ya, ya, aha, konten-konten yang game. ber, eh, apa ya, kebudayaan-kebudayaan modern begitu. Tahu, heeh. Bahkan mereka sekarang sudah berbicara, mohon maaf nih tanda kutip, hewan-hewan yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan begitu ya, Bung Ramlan. Ya, benar, benar, Mhm. benar, Mbak. Jadi Iya, kalau saya lihat gini, iya, ini kasus ya, saya iya, ceritakan kasusnya. boleh. Jadi anak kelas Mhm. 3 SD Iya, itu di depan saya, dia bersama orang tuanya. Jadi mhm. orang tuanya bertanya, Iya, kamu mau apa, nak? mhm. Nah, si anak menjawab, kamu nanya. Ya, Kamu itu kan apa ya? eh, Beberapa hal yang mungkin, wah ini cukup cukup apa ya? Cukup riskan terhadap karakter karakter generasi sekarang gitu. ya, betul Bung Ramlan. Ah, Saya sampai marah ya, sebenarnya tuh kalau begitu. iya iya benar-benar, Pak. Bung Ini Ramlan kalau kita dengar juga, marah tidak? saya saat itu pun langsung saya Respect ya? tegur Iya. orang tuanya. Mhm. Saya langsung respon, Bu, tolong ya untuk eh, besok dan kapan ada waktu ajarkan tentang bagaimana berperilaku. Jangan Mhm. sampai Mhm. gurunya saja diperlakukan hal-hal seperti itu. Guru di sekolahnya Mhm. ataukah orang-orang yang lebih tua dari dia perlakukan Mhm. hal seperti itu. Responnya, kamu nanya, itu Mhm. menjadi kebiasaan yang tertanam gitu. Mhm. 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 Nah, itu Betul. yang ketakutan saya gitu. Ketakutan bahwa eh, kita juga tidak bisa untuk Melarang ya. eh, eh, larang gitu karena Iya. ya masuknya teknologi kan satu sisi punya manfaat, satu sisi Mhm. juga menggeser, malah merubah karakter kita sebagai bangsa yang beradab begitu, Mhm. Benar. generasi beradab. Mhm. Iya. Ah, Eh, boleh lanjutkan Bung Ramlan. ya ya Iya. ya Mbak. Jadi kalau kalau saya eh, eh, mengukir akarnya, akar masalahnya adalah Mhm. ini eh, penanaman pengetahuan soal karakter budaya itu tidak terlepas dari eh, bagaimana pendampingan eh, dari lingkungan keluarga dan institusi pendidikannya itu ya, sekolahnya gitu. Mhm. Itu yang itu yang harus dikemas menjadi eh, solusi untuk bagaimana merubah karakter eh, bangsa kita yang riskan sekali Mhm. tidak menghargai yang lebih tua gitu. Itu salah satu contoh ya, Ya. Mbak Andi. Iya betul. Jadi kita kita dengan teman-teman penggiat juga, Iya. penggiat budaya Mhm. harus bersama dengan stakeholder Iya. menyusun skema yang bagus untuk eh, bagaimana menanamkan pendidikan budaya, sosial budaya ini sejak dini di eh, sekolah-sekolah tingkat dasar kelas atas lah, minimal Mhm. minimal kelas atas gitu. Iya. Dan Heeh. Ya, ya, Bung Ramlan.
Kalau bicara tentang IT, memang sudah sangat mendunia, bukan saja anak generasi kecil seperti tadi 4 tahun, bahkan sekarang sudah sampai dewasa. Nah, kalau kita melihat mereka biasanya tidak usah jauh-jauh lah, main game saja. Ini salah satu juga kayaknya merusak ya, bukan apa ya, tatanan budaya kita juga sudah bergeser, Bung Ramlan. Karena ini Iya, salah satunya adalah mereka berbicara kotor, keluarlah kata-kata yang sebenarnya iya, tidak pantas untuk di ini. Nah, kita sebagai orang tua bisa mendengar juga. Nah, iya bagaimana betul. nih, apalagi kita nih orang tua yang bekerja, sebenarnya apa ini yang harus kita lakukan? Mungkin kalau kita di rumah, kita masih bisa ya untuk memberikan, Iya. tidak boleh begitu nak, itu bicaranya tidak bagus. Kalau kita di luar rumah, nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri dan juga lingkungan, terutama para penggiat mungkin ya, seperti Bung Ramlan sendiri, apa ini yang harus dilakukan? Boleh Bung Ramlan? Ya baik. Kalau saya sendiri Mbak ya Mm-mm. secara pribadi Mhm. untuk bagaimana menanggulangi, bagaimana mengatasi, bagaimana Mhm. mengentaskan eh, problema bagi generasi saat ini terkait Mhm. dengan efek yang diperoleh dari teknologi, gadget dan sebagainya. Mhm. Itu saya sekarang lagi membuat satu konsep, Iya. konsep di mana eh, bagi semua guru-guru Mhm. SD tingkat dasar Iya. harus menyusun satu bahan eh, pengajaran yang Iya. bersifat moral gitu. Mhm. Mhm. Iya, iya. Jadi Oke. dia dia mereka si gurunya harus ada bahan praktek yang mengandung pembelajaran moralitas. Jadi Mhm. setiap eh, ada pengawalan, setiap datang cium tangan, Mhm. salam, kemudian mapat tabe, Iya. kemudian menghargai yang lebih tua itu Mhm. dipraktekkan di sekolah dari awal gitu. Mhm. Mhm. Karena saya yakin ya, saya yakin dan percaya pada satu kerangka tindakan Iya. yang ketika berulang dari kecil Mhm. itu akan menjadi akar yang kuat ketika akan beranjak dewasa gitu. Mhm. Jadi Mhm. saya mencoba untuk menyusun satu bahan ajar dan Iya. mungkin saja ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuat Kabupaten Kepulauan Selayar ya Mbak ya, Iya. untuk membuat satu skema bahan ajar gitu yang Mhm. bagi eh, anak kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi yang Mhm. mereka setiap hari itu harus praktekkan adalah bagaimana cara tabe, bagaimana Mhm. caranya menghargai, bagaimana Iya. caranya berbicara komunikasi dengan orang lebih tua. Mhm. Itu harus diterapkan gitu. Jadi Mhm. ada nanti bahan ajar yang mereka jadikan acuan untuk proses belajar Mhm. bagi gurunya. Ini Iya. saya coba buat. Eh, Alhamdulillah. dan Iya. dan satu hal lagi bahwa itu tidak terlepas juga dari pendampingan orang tua mereka di rumah gitu. Nah, itu dia. Tadi yang saya katakan, kita orang kerja Bung Ramlan. Tidak akan Ya, ya, terkontrol. Kalau kita tidak ada di rumah, nah ini apa sebenarnya nih? ya. Lingkungankah juga yang harus ditata atau bagaimana nih Bung Ramlan? Sebagai orang tua juga, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau saya berpikirnya Mbak, Mm-mm. pendampingan orang tua bagi bagi seperti Mbak Anti mungkin ya Mm. keluarga anaknya Iya. itu pendampingannya hanya melihat pada skema yang ada. Jadi Mm-mm. setiap guru nanti akan mengontrol setiap orang tua murid Iya. apakah di rumah Mhm. si anak itu Mhm. melakukan ataukah bertindak berperilaku seperti yang diajarkan di sekolah, misalkan mempat tabe dan sebagainya. Mm. Itu Mm-mm. harus masuk dalam penilaian juga, penilaian Oh. kelasnya. Oh, begitu. Iya. Kalau Bung Ramlan seperti itu kayaknya anak-anak masih ya. Kalau lingkup saya tuh anak-anak masih tabe, pergi Kak dulu ke sekolah, salam, cium tangan. Itu masih dilakukan. Ya, Nah, hal-hal kecil itu ya, sudah dilakukan. Hanya itu, biasa mereka bergaul dengan teman-temannya. Nah, ini Bung Ramlan. Nah, kita tidak bisa mengontrol juga ya secara ya keseluruhan benar. anak itu bergaul dengan siapa saja. Karena kita berada di luar rumah, apalagi ibu-ibu yang bekerja seperti saya contohnya. Nah, ini Bung Ya, Ramlan nih benar. bagaimana sebenarnya antisipasi saya sebagai orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak? Ya kalau kalau eh, Iya. saya juga mau apa nanti ya saya Heeh. eh,
satu sisi saya melihat pada iklim pendidikan di daerah ya. Mm-mm. Makanya kasus yang saya angkat adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. Mm-mm. Ya, bisa jadi bahwa kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar itu terjadi juga di beberapa daerah. Iya, Ah, betul. Mm-mm. akar masalahnya adalah itu tadi iklim pendidikan. Iya. Saya pikirnya ketika akar itu diperbaiki, Mm-mm. pendidikan moral, pendidikan karakter itu Mm-mm. benar-benar di, di, dibuat, ditancap dalam menjadi satu tindakan yang biasa, maka saya yakin Mm-mm. hal-hal yang ketakutan kita para orang tua itu untuk nanti anak saya eh, seperti ini ketika bergaul dengan teman-temannya di Iya. lingkungan sosial gitu. Mhm. Ya walaupun Ya. walaupun lingkungan sosial itu secara konsep, secara teori kan lingkungan sosial mempengaruhi tingkah laku, Iya. ya kan, Mm-mm. eh, Mbak Anti. Iya. Ah, tapi kalau Mm-mm. kalau ketika akarnya sudah kuat, apapun lingkungan sosialnya, dia akan Iya. tetap berada pada jalur yang sesuai dengan pengajaran yang didapat di sekolah atau di rumahnya gitu. Mhm. Mhm. Jadi akar Iya. masalahnya adalah bagaimana kita ciptakan satu skema pembelajaran yang menekan pada tindakan-tindakan moral gitu, perilaku-perilaku Mhm. moral Mhm. yang harus satu juga kualitas gurunya juga harus paham ini soal ini Iya. gitu. Bung Ramlan, mohon maaf ini. Ya, Mungkin kalau di sekolah itu kan guru-guru masih mengawasi ya. Di ya, rumah ini yang kadang-kadang itu yang saya katakan tadi. Mungkin berefek pada pergaulan tadi yang saya katakan, bergaul sama lingkungan yang benar-benar ada kan, lingkungan yang kalau kita tidak boleh pungkiri lah, ada lingkungan yang memang tertutup ya lingkupnya. Ada yang ya, lingkupnya memang kampung dan ini bergaul begitu. Nah, ya, konsep game sendiri pun itu mempengaruhi untuk berbicara kotor ya. Mohon maaf ini tanda kutip ya, ya biasa ya begitu. ya, Nah, sudah diantisipasi untuk menasihati, ih enggak boleh begitu Ki. Nah, karena ini bicara Ki, kotor itu enggak baik, masuk Ki nanti neraka. Itu kata-kata yang keluar ya. Tidak ada lagi yang yang ampun nih Bung Ramlan. Nggak ada nih, karena mau Ki larangi juga, jangan Ki main game, nggak bisa Ki. Nah kita saja orang tua pegang Ki juga HP kalau di rumah, entah itu ya, pekerjaan, entah itu chat-chatan sama siapa saja, teman tak atau apalah begitu. Kita tidak bisa melarang karena nanti anaknya kita akan bicara, loh ibu saja bisa lihat HP masa saya tidak. Ah itu dia, Bung Ramlan ya. Atau kadang-kadang ya, mereka dekat lah untuk mengganggu pekerjaan atau lain sebagainya pada saat mereka juga tidak ada memegang handphone. Nah sebenarnya adakah pembatasan untuk memegang handphone atau adakah aturan-aturan yang harus kita tetapkan lah untuk anak-anak ini, untuk generasi muda kita untuk tidak terpengaruh lah terlalu jauh, bahkan mereka mungkin sudah menonton hal-hal yang porno yang di luar dari budaya kita. Mohon maaf ini tanda kutip ya Bung Ramlan, itu tidak ya, tidak bisa dipungkiri Bung Ramlan. Nah generasi kita sudah tidak buta IT, apakah nah apakah pengajaran yang ada di sekolah itu bisa diterapkan ke rumah yang lebih notabene-nya lebih banyak di rumah ini. ya, ya, Ya benar. ya, Bung Ramal ini saya juga kalau bicara tentang konsol anak itu paling bagus sekali, apalagi untuk generasi. Saya suka sekali Bung Ramlan topiknya nih. Silakan Bung Ramlan. Ya, ya, Mbak Anti, saya juga tidak menyangka kalau arah perbincangan kita akan mengarah ke sana. Iya, Tapi tapi menarik ya, luar biasa. Benar, benar, benar. iya supaya konsepnya juga ini Bung Ramlan bisa terarah ke sana, ini anak-anak mungkin bisa diapakan begitu ya. Karena generasi ini kan Ya, yang pegang estafet untuk ke depan gitu. ya, benar, benar, Mbak. Ya, apalagi untuk visi Indonesia 2045 kan, wah, kita Wah, negara maju, bonus demografi yang benar. kita secara data pun eh, 165 juta orang itu Untuk eh, uh-uh. usia produktif tiga Mm-mm. puluh tahun kan. Mm-mm. Itu kalau kita biarkan eh, teknologi merusak karakter, merusak apapun, itu Iya. wah cukup cukup riskan terhadap bagaimana peradaban kita sebagai negara yang beradab begitu, Bu Anti. Jadi Uh-uh. kalau berbicara soal
bagaimana kontrol Iya. eh, kontrol anak untuk orang tua, peran orang tua untuk mengontrol anak. Hmm. Saya pikirnya begitu. Eh, kita saya bukan ahli ahli apa ya, ahli Psikolog ya, psikolog ya anak ya. psikolog kan, bukan Tapi ini psikolog anak. berbahaya loh. Curhat ini saya ceritanya ini tentang budaya kita yang sudah terkikis begitu ya. Nyambung Ya, tidak benar. ini? Oke, silakan Bung Raman. Ya, jadi kalau kalau saya kontrol orang tua pun apalagi orang tua seperti Mbak Anti yang Ya. memang bekerja profesional Uh, di luar waktu yang di ya. di Uh, untuk mendampingi anak pun juga ya. eh, tidak terlalu banyak. Ya. Benar. Saya pikir kontrolnya biasanya eh, bagaimana membatasi anak menggunakan gadget, menggunakan ya walaupun biasanya orang tua kan ada rasa Mm-mm. iba ketika eh, tantrum atau apalah si anak Mm-mm. yang tiba-tiba membanting apapun dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu ya kalau bagi saya ya itu Mm-mm. beberapa referensi yang saya baca Mm-mm. itu si anak ketika memberontak kemudian membanting apa-apa tantrum dan sebagainya Mm-mm. itu dibiarkan saja Mbak. Ya. Oh begitu. Ya, tapi Mbak, Ya. tapi ketika itu sudah diajarkan eh, dari awal, Mm. saya yakin dan percaya penegasan karakter untuk Mm-mm. tidak seperti itu ketika ada di institusi pendidikan, dia sudah sekolah mulai dari PAUD Mm-mm. hingga ke SD, saya yakin dan percaya Mm-mm. hal seperti itu akan didengar. Sudah ya nak, jangan lagi main HP. Sudah, Mm-mm. Mm-mm. saya yakin. Saya yakin itu pasti tidak akan terjadi. Mm-mm. Kesalahan teman-teman orang-orang tua ya Ya. adalah ketika ada rasa iba ketika si anak menangis lah, inilah apa, dikasihlah dia. Mm. Ini dari saya Mbak ya, Iya yang saya betul. lihat. Maksudnya kan sharing ini kan bagus untuk kita orang tua, apalagi orang tua yang tadi ya saya katakan bekerja di luar rumah ya begitu. Ini yang salah satu juga yang mempengaruhi. Nah, kalau bicara budaya, Bung Ramlan kembali. Ya, Sebenarnya pengaruhnya budaya itu terhadap generasi muda, tadi Mapatabe dan lain sebagainya itu ya, apakah juga ada budaya lain yang harus kita kontrol untuk anak-anak itu terarah begitu, untuk budaya dari luar itu tidak masuk mempengaruhi budaya kita, dan apa pentingnya budaya untuk anak muda itu atau generasi kita saat ini? ya. Kalau pentingnya kebudayaan untuk negeri kita, untuk generasi muda ya, Mm-mm. eh, satu sisi adalah kebudayaan itu kalau dilihat dari esensi Mm-mm. selalu ada muatan-muatan moral di dalamnya. Nah itu dia. Apakah itu ritual adat, kemudian Mm-mm. keseniannya, Mm-mm. kemudian sistem kepercayaan, Ya. itu semua memiliki esensi-esensi kuat tentang moralitas. Ah, Mm-mm. ketika itu dilupakan, ketika itu tidak dikenal lagi oleh muda-mudi sekarang, Ya. yang hadirnya adalah ada karakter-karakter yang bisa saja Mm. individual. Oh begitu. Jadi tidak bersosialisasi begitu maksudnya, Bung tidak Ramlan? tidak bersosialisasi karena eh, eh, apa ya, sajian-sajian teknologi yang membuat dia merasa wah saya bikin dunia sendiri saja gitu. Iya, iya, iya. Kayak Sekarang kan film berpengaruh juga ya, Bung Ramlan ya. Film itu masuk juga. iya film semua Uh, teknologi kayak gini Mbak, ya. kita tidak perlu teman lagi untuk membantu meminta tolong, kita tinggal Gojek, Grab, oke, Mm-mm. pesan makan apa dan sebagainya, Mm-mm. Mm-mm. tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang membuat fisik kita lelah. Kita Mm-mm. tinggal instan saja tak tekan, datang. Apa Ya. yang kita mau kita beli, Shopee ya, Tokopedia. Nah, itu semua semua instan ini yang membuat kita berada pada zona nyaman gitu, Ya. zona nyaman dalam. Mm. Nah, mudah-mudi sekarang itu seperti ini, seperti itu. Dia Mm. dia kadang pernah lihat Mbak, beberapa anak muda yang ketika ditemani cerita, dia sambil Mm. berbicara sambil melihat handphone. Ya. Cocok. Kita dulu tidak ada kodong begitu, Bung Ramlan. Cerita ke orang tua tak dilihat-lihat ini. Kalau melihat ki lain, apa mau lihat? Eh,
Saya bicara yang depan tak? Ya kan begitu. Ya oke deh. Curhat ini lanjut. Silakan Ki. Berbeda sekali. Beda sekali Bung Ramlan dengan saat Ya, ini. benar-benar. Uh-uh. Dulu tidak ada gadget, tidak ada apa. Kita kita masih mempraktekkan eh, eh, permainan tradisional tiap tiap hari, Ya. kelereng, guli, ya, Iya. dan sebagainya. Jadi sekarang Kebenaran tidak ada mi Bung Ramlan. ya karena itu tadi sajian teknologi yang membuat mereka merasa nyaman, merasa puas Hmm. dengan apa yang mereka mainkan. Mhm. Eh, PR besar bagi kita sebagai penggiat budaya adalah menumbuhkan kembali minat, interest Mhm. bagi generasi sekarang untuk Mhm. membuat kemasan Ya. budaya itu menarik dan dilirik oleh mengemudi. Ini PR besar Mhm. kami sebagai penggiat Mhm. budaya. Mhm. Ya. Mungkin dalam film bisa dibuat ya Bung Ramlan hal Iya, ini. ya Uh-uh. film sangat 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 berperan penting ketika kita mau menyuguhkan objek pemajuan, objek budaya Hmm. dikemas dalam visual dan dipertontonkan ke anak-anak. Jadi Hmm. untuk misalkan contoh ya Ya. Mbak Anti, Ya. saya eh, dari 2 tahun ini saya sudah Hmm. membuat empat film, bukan film sih, film dokumenter lah, Iya. Oh yang ya. mas semi dokumenter begitu untuk ditampilkan di visual karena saya pikir bagaimana budaya ini Hmm. dikemas berbarengan dengan perkembangan teknologi gitu. Hmm. 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 Iya. Ya Contoh mungkin generasi, ceritanya, alurnya Bung Ramlan. ya jadi generasi kita saat ini kan lebih banyak Mm-mm. eh, surfing di internet kan, Iya. bagaimana mereka mengakses YouTube, IG dan sebagainya. Iya. Ketika muatan-muatan budaya dimasukkan dalam ranah digital, ranah Mm-mm. visual Mhm. internet, Iya. saya cukup yakin bahwa itu akan ya walaupun eh, sedikit, tapi Mm-mm. itu akan ada ketertarikan tersendiri. Iya, benar. Mm-mm. Mm-mm. Generasi muda membuat apa ya tertarik lagi Mm-mm. menemukan kembali bahwa oh ternyata ada di sini gitu. Ada Iya. di Kabupaten Kepulauan Selayar ada ternyata ini, oh Mm-mm. ternyata menarik juga kalau kita melakukan budaya ini, Iya. objek budaya ini dikenal Mhm. dan sebagainya. Jadi di tahun lalu saya buat tahun lalu ya Iya. tahun Mhm. lalu saya buat satu film semi dokumenter. Iya. Cerita Dokumenter tentang itu cerita tentang musik tradisional Dide. musik tradisional Dide di Dide. Selayar itu ada musik Heeh. tradisional Heeh. eh, yang dikenal dengan istilah Dide. Nah, Dide Nah, ini itu tidak ditahu eh, itu. Tidak ditahu Bung ya Ramlan. Nah, bagaimana itu Dide ini? Dide Heeh. Dide itu salah satu musik jenis Mm-mm. musik di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdata Mm-mm. tinggal empat maestro yang menguasai, empat orang yang menguasai ini, Mm, 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 empat orang dan dan mereka sudah berumur 60 tahun ke atas semua. Nah, mm. ini kan risikonya adalah ketika ini tidak diturunkan Iya, kepada generasi selanjutnya, maka dia itu akan punah, akan ditinggalkan, dilupakan dan sebagainya. betul. Bukan lagi menjadi warisan budaya. Nah, Mm, saya kemas itu menjadi satu bentuk visual mm-mm. dipertontonkan Iya. agar kiranya teman-teman adik-adik generasi muda budi tertarik dengan musik Dide. Mm. Itu salah satu cara saya untuk itu. Ah, Oh iya. Mm-mm. saya melakukan riset kecil kenapa Mm-mm. teman-teman adik-adik kita pelajar ya SMA, SMP Iya. yang mau mempelajari Dide. Ah, Heeh. mereka menjawab sederhana, mereka jawabnya. Iya. Mereka jawabnya tidak menarik, tidak tahu Kayaknya apa yang mereka bilang. Musiknya tidak tahu apa yang mereka bilang karena memang musik iya. Dide itu lantunan lantunan syairnya itu tidak apa ya tidak memiliki vokal yang terdengar jelas gitu.
dia seperti lantunan suara yang seperti itu aja, Mbak. Jadi orang berpikirnya, teman-teman adik-adik kita generasi muda berpikirnya wah tidak menarik. Kita seperti berteriak, tidak memiliki makna khusus. Makanya itu yang membuat mereka tidak tertarik. Solusinya adalah bagaimana saya mengemas itu menjadi satu visual yang bercerita soal bagaimana kehidupan teman-teman Maestro Dide ini, menjelaskannya, memaparkan dalam satu bentuk wawancara dan disuguhkan dalam YouTube dan majalah kayak buklet begitu, Mbak. Iya. Oke. Bung Ramlan, kembali lagi. Fashion juga ini berpengaruh terhadap budaya kita. Nah, bagaimana ini? Fashionnya anak sekarang. Boleh lah mungkin ini juga berpengaruh di Bung Ramlan ya. Bolehkah? Iya, kalau dijelaskan? Iya, sangat berpengaruh. Kalau fashion pun untuk kasus ya, untuk saya tidak bisa melihat. Mohon maaf Bung Ramlan, saya potong dulu. Ya. Boleh kameranya dinyalakan, mungkin ada ya. Oh ya. Iya, mohon maaf. Oh ya, oke deh. Oh ya. Iya. Siap. Bung Ramlan, dunia fashion kita bagaimana nih? Kan kita juga terkontaminasi nih dari luar, tidak dipungkiri itu, dan budaya kita tertinggal ini Bung Ramlan ya. Atau bagaimana? Oh iya. Iya. Kalau saya mau membedakan untuk kasus Selayar, alhamdulillah ya, Mbak Anti, alhamdulillah masih safe lah, masih tidak terkontaminasi. Iya, mereka masih menunjukkan bentuk fashion yang etikanya cukup bagus gitu. Teman-teman malah di lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar itu jarang melihat perempuan tidak berjilbab. Oh iya, oke. Fashion kan, Mbak. Iya, betul. Ya, beda dengan mungkin beda dengan Kota Makassar, beda dengan beberapa kota-kota besar. Kalau Kabupaten Kepulauan Selayar, saya pikir masih cukup aman dalam itu. Kalau terkait fashion, cukup jelas bahwa itu sangat berpengaruh terhadap karakter juga, Mbak. Tindakan-tindakan kriminal. Kalau lihat dari sisi kajian-kajian psikologi dan sebagainya, kriminalitas dan sebagainya, itu kan fashion juga salah satu poin sumber dari tindakan-tindakan kriminalitas yang ada. Iya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau ya Mbak. Iya, silakan lanjutkan. Iya. Tapi untuk Selayar sendiri, Mbak, untuk kasus Kabupaten Selayar, saya pikir masih aman untuk berbicara fashion. Merebaknya K-pop, model-model baju yang menampilkan aurat perempuan dalam Islam, itu masih belum tersentuh dalam kehidupan muda-mudi di Selayar gitu. Alhamdulillah ya, berarti di sana masih safety. Bagaimana dengan makanan? Nanti kita akan bicara tentang makanan, Bung Ramlan ya. Kita dengarkan dulu. Kelang berikut ini kita akan kembali berbincang tentang makanan tradisional yang ada. Baik, kita jeda sesaat lagi, kita akan kembali bersama. Baku niatmu jangan rinyawaku.
Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hei, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan. Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Asri Batam Malak Beriku, sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di siang hari ini di obrolan budaya kita. Dan siang hari ini pula kita bicara tentang budaya untuk generasi bersama narasumber Ramlan Bahar. Beliau adalah penggiat budaya Kabupaten Selayar. Bagaimana tadi sudah menjelaskan beberapa konsep yang diterapkan untuk Kabupaten Selayar sendiri. Dengan konsep bicara tentang film, juga tentang fashion, musik juga sudah. Nah, bagaimana dengan makanan? Kita akan bersama dengan Bung Ramlan kembali. Bung Ramlan. Iya. Ya, baik. Bung Mbak. Ramlan. Oke, kembali lagi. Ini kita bicara tentang makanan. Nah, bagaimana dengan makanan di sana? Apakah juga salah satu makanan di Selayar itu juga ada yang diperkenalkan gitu? Atau apakah penting makanan juga untuk budaya kita? Ya, baik, kalau berbicara soal makanan kuliner ya, kuliner Kuliner. tradisional. Makanan tradisional di Selayar itu mungkin di para pendatang, para wisatawan, ini biasanya selalu saja mencari yang namanya tenteng kenari. Iya. Ada lagi itu emping, saya bisa, Emping. atau Nah. roll gulungnya, biasa Roll dibawakan itu. kan oleh-oleh. Iya, Benar. iya. Jadi jadi beberapa yang paling khas untuk makan kuliner biasanya adalah ikan bakar, ikan Selayar ditemani dengan nasi santan gitu. Oh, adakah? Iya, Mana ikan itu, bakar. Bung Ramlan? Iya, Iya. di Selayar, kuliner Selayar yang sangat diminati oleh beberapa pengunjung, beberapa wisatawan. Mereka pasti akan merasakan ikan bakar plus nasi santan gitu. Itu kuliner yang banyak diminati oleh teman-teman wisatawan yang datang ke Selayar. Mau
utami tapi menyeberang laut bela. Jangan jadi tantangan Mbak Anti ya. Ada pesawat Mbak. Jangan jadi tantangan dan problem itu. Jangan begitu kalau mau tahu budaya kita. Benar, Mbak. Bercanda. Iya, Bung Ramlan kembali lagi. Jadi ini kan berpengaruh semua ya terhadap budaya kita. Ada fashion, ada makanannya, juga ada tadi musiknya, ada film. Nah, ini ada beberapa juga permainan tradisional. Nah, apakah di sana juga sudah berkurang permainan tradisional ini? Janganlah bicara Selayar saja, tapi mungkin di Sulawesi Selatan atau di Makassar juga lah. Permainan ini juga sudah tergerus oleh waktu begitu. Nah, bagaimana ini? Apakah ditujukan dengan pagelaran atau bagaimana supaya mereka generasi muda tahu begitu? Ini sangat penting juga untuk pagelaran mungkin diadakan begitu. Atau adakah pagelaran dimasukkan ke dalam konsep-konsep ini, Bung Ramlan? Ya, baik Mbak. Jadi kalau berbicara permainan tradisional, maka yang hadir dalam pikiran kita, kalau ini saya riset Mbak ya, di Selayar itu untuk teman-teman adik-adik di perkotaan itu sangat jarang kita temukan yang bermain permainan tradisional. Tapi kalau ketika saya ke beberapa desa melakukan pendataan, saya masih melihat segelintir anak melakukan permainan tradisional. Contoh? Apa ya, kayak Dende. Oh, Dende. Ya, itu masih ada. Mak Gasing masih ada juga? Gasing ada, Gasing ada, masih ada. Iya, lalu? Saya coba cermati, akarnya adalah sinyal internet. Jadi desa-desa yang kurang kualitas sinyalnya tidak mainkan gadget, mereka bermain dengan teman-teman sebayanya memainkan permainan tradisional. Nah, itu yang saya lihat. Untuk OPK permainan tradisional, pagelaran, saya pikir itu hal yang wajib bagi teman-teman di pemerintah daerah gitu. Kalau memang Bung Ramlan ya. Iya, benar. Penggiat seperti Bung Ramlan lah, ya. Itu wajib melestarikan kan tidak hanya kami sebagai penggiat budaya, tapi bagaimana stakeholder Pemkab Kabupaten Kepulauan Selayar juga merespon, menyadari bahwa kebudayaan ini akan luntur dengan perkembangan zaman, sehingga strateginya adalah bagaimana hadirkan minimal sekali setahun lah event-event atau pagelaran-pagelaran yang menguatkan pengenalan tradisi kita, pengenalan permainan tradisional kita gitu. Jadi kalau mau saya sendiri, saya masih belum merasa yakin bahwa itu akan terjadi, tapi saya mohon bagi semua pemerintah daerah di mana saja di Sulsel, permainan tradisional itu salah satu OPK yang sangat terancam. Yang sangat terancam. Terancam ya? Ya, sangat terancam. Itu sangatnya ini yang sangat mengkhawatirkan juga ini kata sangat. Sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan, Pak. Iya. Kenapa beberapa itu tadi Mbak Anti, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak melirik lagi karena itu sajian yang ditawarkan teknologi melalui gadget itu membuat anak melupakan hal-hal yang bersifat tradisional gitu. Iya, betul itu. Tadi selalu kita iya benar. Selalu kita kembali pada akar masalah adalah perkembangan teknologi bagi asupan-asupan yang ditawarkan gitu. Jadi kalau untuk melestarikan, salah satunya adalah yang pertama, setiap sekolah itu dalam 1 minggu harus ada mata pelajaran yang menyangkut soal permainan tradisional untuk anak SD kelas bawah. Tidak ada gitu. Bung Ramlan. Kalau benar. Masih ada, Mak Gasing kayaknya tidak ada itu. Tidak ada kan? Ya, makanya kalau mau pengenalan yang bagus, menurut saya Mbak ya. Di setiap sekolah dasar tingkat kelas bawah, kelas 1 sampai 3, diusahakan setiap guru harus mengejarkan bentuk-bentuk permainan tradisional
gitu. Nah, yang salah satu strategi lah untuk pelestarian. Iya. Begitu ya. Dan, Bung Ramlan, ya, apakah juga salah satu yang mempengaruhi itu adalah lingkungan ya? Karena tidak ada lingkungan terbuka begitu untuk mereka bermain tradisional, atau bagaimana ini Bung Ramlan sebenarnya? Apakah lingkungan juga iya. tidak berpengaruh itu tempatnya begitu Bung? Kalau berbicara soal bagaimana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan, memang itu konsep yang sudah kita sepakati bersama bahwa Mm-mm. perilaku anak, tindakan dan sebagainya itu lingkungan juga mempengaruhi. Tapi persoalan apakah ada ruang Mm-mm. ruang untuk bermain anak, Mm. itu saya pikir juga bisa 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 saja Mbak. Itu karena tidak ada ruang untuk mereka bermain Mm. yang disediakan ruang publik lah Mm-mm. untuk melakukan itu. Itu bisa bisa jadi eh, itu mempengaruhi juga Mbak. Mereka tidak mengenal lagi personal. Mhm. Gitu ya. Makanya kalau 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 saya sudah beberapa kali sampaikan di teman-teman guru yang mengajar, saya bilang eh, kalau bisa di sekolahnya eh, guru itu harus memberikan pembelajaran yang bersifat pengetahuan budaya Iya. gitu. Mm-mm. Karena sangat miris Mbak. Bukan Iya. bukan saya di Kabupaten Kepulauan Selayar Mm-mm. itu teman-teman eh, siswa, Iya. adik-adik kita Mm-mm. itu mereka mendapat pembelajaran budaya di luar, bukan budaya daerah Selayar sendiri gitu. Lebih Mm. banyak mereka memiliki acuan dari budaya-budaya Jawa, Mm. budaya-budaya apa? Iya. Nah, satu sisi Iya. teman-teman adik-adik kita tidak mengenal budayanya, tapi mengenal Mm. budaya di luar Selayar. Nah, itu kan cukup, wah, ini tidak bisa dibiarkan. Iya, iya. Contoh, Mm-mm. kemarin PAUD Iya. eh, yang mereka tampilkan untuk persembahan adalah tari Salman, bukan Oh. tari daerah Selayar. Nah, itu dia. Betul. Harusnya dari kita dulu ya berangkat ya, budaya kita dulu Bung Ya, Ramlan kalau budaya boleh. yang harus persembahan. Mm-mm. Misalkan ini salah satu contoh, kenapa saya bertanya malah sama si gurunya gitu, si kepala Mm-mm. sekolahnya, kenapa harus Salman, Pak? Kenapa Mm. harus tarian yang bukan dari Selayar? Tari Mm-mm. Selayar sangat banyak. Ada Iya. Pakarena Gantara, Mm. Pakarena Kepala Bulu, itu sangat banyak. Nggak ditahu itu Bung Ramlan. Karena mungkin ya bukunya juga yang mungkin konsepnya harus dimasukkan ya Bung Ramlan. Konsepnya Nah, kira itulah Mbak. mereka mengacu ya sama buku pelajaran yang Harus ada. pelajaran yang ada. Itu Itu dia. maksud saya adalah sudah saatnya teman-teman pemerintah daerah itu menyusun skema Iya. untuk penanam eh, pengetahuan kebudayaan daerah sejak dini ke anak sekolah. Hmm. Ada acuan yang menjadi Iya. dasar guru-guru ajar gitu Hmm. untuk budaya daerah Selayar. Supaya tidak hilang ya Bung Itu Ramlan ya. benar-benar. Itu dia. Siap, konten lokalnya mungkin ada dimasukkan lah sedikit Bung Ramlan ya. Walaupun mungkin konten umum bisa, tapi konsep lokal juga harus ini Bung Ramlan. Tantangan Ya harus. sebenarnya nih. Ya, Tantangan Bung Ramlan. ya, ya, Iya. benar-benar. Karena saya saja tidak tahu tentang yang tadi Bung Ramlan katakan ya, Pakarena Gantarang. Ya, Itu kita tidak tahu ya, bagaimana itu sebenarnya ya, konsep untuk penarinya. Kalau kita tahu Pakarena saja. Gantarang itu konsepnya ya. bagaimana? Kita Ya. tidak tahu. Iya, itu dia. Ma- Makanya muatan OPK, Mm-mm. objek pemajuan kebudayaan Mm-mm. yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu diramu menjadi satu bahan ajar begitu untuk Mm-mm. teman-teman adik-adik kita di Iya. eh, tingkat dasar. Itu Mm. sangat bisa sekali. Ini saya Mm. coba menyusun, saya coba ya kita kita lemparkan saja Pemda apakah itu diterima atau tidak. Mm. Tapi selama kita berusaha, Mbak, nanti Iya. saya pikir itu akan menjadi jalan solusi yang bagus untuk pelestarian kebudayaan bagi generasi. Mhm. Itu yang saya coba buat. Iya. Bung Ramlan, menarik sekali ini perbincangan kita, tapi waktu juga ya sudah, kita tidak tahu ini sekarang sudah berapa, 11.56 menit waktu Indonesia Tengah. Perbincangan Baik, kalau untuk generasi muda itu sangat menarik sekali karena kita merasa tertantang. Beda pendidikan dulu dengan pendidikan saat ini yang memang yang tadi kita katakan bahwa ya mereka sudah tidak terlalu menghormati kita yang tua kadang-kadang
Kamu Iya. nanya, saya sempat diberikan kata-kata seperti itu walaupun itu bukan anak saya, orang lain dia. Oke. Kamu Kenapa? nanya, saya sempat mengatakan tidak boleh begitu nak. Ya artinya kita sebagai orang tua lah ini didikan-didikan yang saya bilang tadi sudah tergerus lah oleh perkembangan. Iya. Bung Ramlan, sebenarnya itu apa yang kesimpulan lah kita untuk hari ini? Apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk pesanlah untuk anak muda saat ini, untuk orang tua, untuk pendidik, bahkan apalah untuk seluruhnya umum di topik kita budaya untuk generasi. Silakan Bung Ramlan. Ya, mungkin kesimpulannya adalah membuat satu kebanggaan bagi bangsa, bagi negara, bagi daerah kita. Iya. Kita harus melirik pesan-pesan moral yang ada dalam budaya. Gitu. Budaya setiap daerah itu selalu punya pesan-pesan moral, pesan-pesan yang mengandung nilai sosial, nilai-nilai yang baik, positif untuk membangun dan membuat hidup ini menjadi lebih baik. Gitu. Yeah. Jadi tolong bagi teman-teman, bagi pemerhati, bagi adik-adik semua, lestarikan budaya kita. Karena itulah jadi menjadikan kita menjadi negara, daerah, dan makhluk yang punya kehebatan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih terjaga lah. Selayar alhamdulillah masih ya. Bung Masih. Ramlan. Mudah-mudahan pasar juga dan lain-lainnya bisa menjaga itu karena saya juga agak sedikit geleng lah. Bagaimana cara menanamkannya ini, Bung Ramlan? Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maju lagi untuk anak-anak generasi muda kita, budaya kita juga tetap terjaga, Bung Ramlan. Dibantulah Bung Ramlan juga ya. Oke. Bung Ramlan sukses ya untuk aktivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Dan sampai jumpa. Senang berbincang bersama Anda. Sangat menarik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Wante. Terima kasih Bung Ramlan. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita tadi sudah berbincang bersama narasumber kita yang ada di link Zoom siang hari ini dengan obrolan budaya. Topik kita budaya untuk generasi. Bersama Bung Ramlan Bahar, beliau adalah penggiat budaya Kabupaten Selayar. Mudah-mudahan budaya kita di Sulawesi Selatan itu tidak terlupakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar Ratna Pro 4.